Seperti judulnya, jadi di video ini saya akan membahas tentang materi klasifikasi virus. Poin pembahasan jadi dibahas di video ini yang pertama tentang tingkat klasifikasi virus, kemudian dasar klasifikasi, kemudian virus yang mengandung DNA dan virus yang mengandung RNA. Kita bahas yang pertama tentang tingkat klasifikasi virus. Jadi awal pertama kali virus itu diklasifikasikan berdasarkan simptomatologi. Ini berdasarkan jadi satu virus itu dia menyebabkan penyakit apa, gitu ya, yang dimaksud dengan simptomatologi ini. Tapi klasifikasi ini sudah tidak berlaku lagi. Kenapa? Karena satu virus itu bisa menyebabkan penyakit lebih dari satu penyakit. Oleh karena itu pada tahun 1966 ini dibentuklah ICTV, ya, International Committee Taxonomy Virus. Ya, jadi yang orang-orang yang mengklasifikasikan virus. Ya, di tahun ini dan disepakati bahwa klasifikasi virus itu dibagi menjadi 3. Yang pertama berdasarkan asam nukleat, yang kedua berdasarkan strategi replikasi, yang ketiga berdasarkan morfologinya. Ini dasar klasifikasi dari virus. Jadi yang pertama dari ordo. Ordo itu biasanya identik dengan akhiran ales. Contohnya Caudovirales, Herpes virales, Mononegavirales, Nidovirales, Picornavirales, Timovirales, Ligamen virales. Kemudian dari ordo turun ke famili, akhirannya Viridae, kemudian sampai ke genus. Genus nanti bisa dituliskan strain dan RNA virus, ya, tidak sampai spesies. Jadi virus itu mulai dari ordo sampai ke genus. Kemudian dasar klasifikasi kedua berdasar secara taksonomi, ya. Yang pertama morfologi virion berdasarkan ukuran, bentuk, dan jenis simetri. Kemudian sifat genom virus, jenis asam nukleat sama ukuran genom. Kemudian sifat fisiokimiawi, stabilitas pH, thermal, agen kimiawi. Kemudian sifat protein virus, jumlah, ukuran, dan aktivitas S dan NS, ya, non-struktural dan struktural dari protein, maksudnya seperti itu. Kemudian organisasi dan replikasi genom, urutan gen, dan strategi replikasi. Kemudian sifat antigenik, kemudian sifat biologis berupa kisaran penjamu, cara penularan, hubungan dengan vektor. Kemudian ini menjelaskan tentang bagaimana sih virus itu dinamakan, ya. Yang pertama itu berdasarkan penyakit, penyebab penyakitnya apa. Misalnya poliovirus berarti virus yang menyebabkan polio. Rabies virus berarti virus yang menyebabkan rabies. Kemudian ada yang berdasarkan tipe penyakitnya. Misalnya murine leukemia virus, jadi virus yang spesifik menyerang darah, ya, terutama di leukemia. Kemudian ada yang dinamakan berdasarkan lokasi ditemukannya. Misalnya Sendai virus, ya, ditemukan di Jepang kalau tidak salah. Kemudian ada Coxsackie virus juga ditemukan di daerah Coxsackie di Jepang juga. Kemudian ada yang dinamakan berdasarkan namanya, nama penemunya. Misalnya Epstein-Barr yang menemukan Epstein. Kemudian ada yang berdasarkan nama awalnya itu ditemukan. Misalnya dengue virus, ya, dinamakan evil spirit karena dia menyerang, menghisap darah, gitu ya. Influenza virus karena dia menginfluence dari udara yang kotor, seperti itu. Kemudian ada yang berdasarkan kombinasi ke atasnya, keempatnya, ketiganya ini. Misalnya Rose sarcoma virus. Ini dia menjelaskan penemunya Rose sarcoma menunjukkan tipe penyakit, seperti itu. Kemudian klasifikasi berdasarkan Baltimore, ya. Jadi Baltimore ini melakukan klasifikasi berdasarkan strategi replikasinya, ya. Berdasarkan ini Baltimore mengklasifikasikan strategi replikasi menjadi 7. Yang pertama double stranded DNA virus, yang kedua SS ini single stranded DNA virus, kemudian double stranded RNA virus, kemudian sense positive single stranded RNA virus, ya.
Kemudian negatif sense single-stranded RNA virus. Yang keenam, RNA reverse transcribing virus sama DNA reverse transcribing virus ya. Jadi seperti di awal jelaskan kalau virus itu hanya memiliki DNA saja atau RNA saja. DNA saja itu masih dibagi lagi, ada yang double stranded satu dan single stranded yang nomor 2. RNA masih dibagi lagi juga, ada yang double stranded, ada yang single stranded, ada yang positif, ada yang negatif ya. Kemudian ini ada RNA reverse transkriptase sama DNA reverse transkriptase. Virus klasifikasi menurut Baltimore, ini semua virus itu harus memproduksi mRNA dulu. Jadi dari ketujuh klasifikasi yang harus kalian hafalkan secara urut itu, semuanya itu harus memproduksi mRNA atau sense positif RNA. Ya. Ini merupakan komplement untuk asam nukleat yang bermuatan negatif. Baltimore mengklasifikasikan RNA ini positif RNA atau mRNA itu di bagian sentral, bagian tengah. Ya, ini prinsip dan fundamental yang harus kalian pahami untuk replikasi dari suatu virus. Jadi gambarannya seperti ini. Jadi kan ada dua ya, ada 7 klasifikasi Baltimore berdasarkan strategi replikasi. Yang pertama single stranded DNA, yang kedua single stranded DNA, yang ketiga double stranded RNA, yang keempat negatif ya, ada yang 5, 6, 7 dan sebagainya. Ini harus berpusat pada pembentukan mRNA atau positif RNA. Gitu ya. Ini sebagai tahap komplement. Virus klasifikasi 2, the classical system. This is based on 3 principle. Ya, yang pertama, jadi kan berdasarkan Baltimore. Klasifikasi kedua yang berdasarkan DNA RNA ini klasifikasi yang tipe klasik, dibagi menjadi 3. Yang pertama, klasifikasi berdasarkan virus itu sendiri, bukan berdasarkan hostnya atau inangnya. Kemudian berdasarkan genom asam nukleat. Yang ketiga berdasarkan bentuk fisik dari agennya, misalnya kapsid simetri, dimensi, lipid envelope. Kemudian klasifikasi yang ketiga itu berdasarkan sistem genom. Ya. Jadi dijelaskan bahwa kebanyakan virus ini familinya berdasarkan DNA atau RNA sequence-nya. Ya. Pada tahun 2000 ditemukan 4000 virus pada tumbuhan pada sistem genomik ini. Jadi lebih banyak kalau sequence ini lebih detail gitu ya. Dia mengklasifikasikan ada sekitar 4000 virus pada tanaman, hewan, dan bakteri yang terbagi menjadi 71 famili, 9 subfamili, dan 164 genera. Ini contoh klasifikasi ya berdasarkan virus RNA-nya. RNA ada yang ecosahedral sama helix. Ecosahedral masih dibagi lagi menjadi yang telanjang sama envelope ya. Kemudian dibagi lagi berdasarkan sequence-nya tadi, genom arsitektur, ada yang 10 double stranded 10 sampai 18 segmen, ada double stranded 2 segmen, positif single stranded dan sebagainya itu ya. Kemudian ini berdasarkan virion polimerase, virion diameter dan genom. Ini gambar dari penampakan visualisasi dari gambar virus itu sendiri. Kalau ini yang DNA virus, ini sama, ada yang ecosahedral, helix kompleks, masih dibagi lagi envelope sama tidak envelope, masih dibagi lagi berdasarkan genomnya, yang jumlahnya double stranded, single stranded, dan sebagainya. Kemudian ini itu berdasarkan Baltimore yang 117, makanya ini harus hafal. Nah, ini gambar visualisasi dari virusnya. Kemudian ini cara replikasi dari 7 virus berdasarkan Baltimore. Ini bisa dilihat nanti. Kemudian replikasi strategi dari virus single stranded RNA. Jadi ini contohnya dari 7 klasifikasi ini. Cara reproduksinya bagaimana dan contoh virusnya itu seperti apa. Jadi kalian bisa baca, kemudian selesai untuk klasifikasi virus dan video ini, semoga bermanfaat.